Dimulai ya, tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis vegetasi dan pengelolaan gulma. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Almada Yeni Selgi dengan NIM 057, yang kedua Nabila Dianovitasari dengan NIM 058, yang ketiga Deviana Kiswara Saputri dengan NIM 059, yang keempat saya sendiri Gani Rosyad dengan NIM 060, yang kelima Lutfia Azhara Arifin dengan NIM 062, yang keenam Abimanyu Anggit Widada dengan NIM 064, yang terakhir Vivian Oktolita Ginting dengan NIM 065. Next. Lalu yang selanjutnya merupakan topik dari pokok pembahasan kami. Yang pertama, definisi dan tujuan analisis vegetasi. Yang kedua, metode analisis vegetasi gulma. Yang ketiga, pengamatan dan data yang diamati metode pada analisis vegetasi. Yang keempat, besaran yang dihitung pada analisis vegetasi. Yang terakhir, definisi dan pengelolaan gulma. Next. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, Abimanyu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, definisi dan tujuan analisis vegetasi. Analisis vegetasi merupakan suatu cara mempelajari susunan atau komposisi jenis dan bentuk atau struktur vegetasi. Tujuan analisis vegetasi ialah untuk mengetahui vegetasi gulma yang ada secara detail dari macam spesies, jumlah, bobot, dan frekuensi, mengetahui komposisi jenis gulma dan menetapkan jenis yang dominan, mengetahui tingkat kesamaan atau perbedaan antara dua vegetasi, menentukan koefisien keragaman gulma, dan menentukan cara pengendalian gulma yang tepat. Next. Metode analisis vegetasi gulma. Yang pertama ada metode estimasi visual. Estimasi visual dilakukan berdasarkan pengamatan visual atau dengan cara melihat dan menduga parameter gulma yang diamati. Misalnya tingkat penutupan, kelimpahan, dan distribusi gulma. Karena metode ini hanya mengandalkan penaksiran secara visual, maka akan dijumpai beberapa kelemahan, yaitu pengamat cenderung menaksir lebih besar terhadap gulma yang menyolok pandangan mata. Kemudian pengamat cenderung menilai jenis gulma yang sulit dikenali atau kurang menarik dengan nilai tafsiran yang lebih rendah. Kemudian ada metode kuadrat. Metode kuadrat merupakan bentuk percontoh atau sampel dapat berupa segi empat, lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Kemudian ada metode garis. Metode ini mirip dengan metode kuadrat, hanya saja petak contoh yang digunakan berukuran memanjang, berupa mistar atau meteran atau tali berskala diletakkan di atas vegetasi gulma. Kemudian ada metode titik. Metode titik merupakan variasi dari metode kuadrat yang diperkecil hingga tak terhingga. Metode ini efektif digunakan untuk analisis vegetasi gulma dengan corak vegetasi rendah, rapat, membentuk anyaman atau jalinan sehingga tidak jelas batas gulma yang satu dengan yang lainnya. Next. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari saya, Alma. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai pengamatan dan data yang diamati pada analisis vegetasi. Data yang diamati pada analisis vegetasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data kualitatif. Pengamatan data ini biasanya dilakukan oleh orang yang berpengalaman dengan melakukan penjelajahan secara menyeluruh pada komunitas gulma di lapangan. Pengamatan data kualitatif dapat dijabarkan dengan rentang atau panjang hidup. Pengamatan data kualitatif ini manfaatnya untuk menentukan pengendalian gulma yang akan dilakukan bila tidak cukup waktu untuk meneruskan pengumpulan data kuantitatif. Kemudian ada stratifikasi. Stratifikasi ini sama halnya dengan pengelompokan gulma menjadi 5 kelas.
Kemudian ada sosiabilitas. Sosiabilitas menggambarkan kebiasaan hidup jenis-jenis gulma atau hubungan antar jenis gulma dalam menyusun vegetasi, apakah tumbuh secara individual dan menyebar rata, tumbuh menjalar saling berkaitan membentuk hamparan yang rapat dan luas, atau tumbuh berkelompok membentuk kelompok-kelompok terpisah. Kemudian ada perioditas. Perioditas menunjukkan periode waktu yang menggambarkan jenis-jenis gulma pada fase pertumbuhannya seperti masa pertumbuhan aktif, pada kecambah atau vegetatif, masa berbunga, masa berbuah, dan masa penyebaran biji. Kemudian yang terakhir ada vitalitas. Vitalitas ini menggambarkan daya hidup suatu jenis gulma. Kemudian ada data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dengan melakukan penjabaran hasil pengamatan dari sejumlah sampel yang diambil. Dalam melakukan pengamatan analisis vegetasi yang harus dicatat ialah yang pertama ada kerapatan. Pengamatan pada kerapan ini dengan menghitung individu-individu suatu jenis gulma yang terdapat dalam petak sampel dengan perjanjian apabila 2/3 bagian satu jenis gulma berada di dalam petak sampel dihitung dan bila 2/3 bagian berada di luar petak sampel maka jenis gulma tersebut tidak perlu diamati. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi pengamatannya dengan jumlah kehadiran satu jenis gulma dengan mencatat petak-petak atau unit-unit sampel yang terdapat di jenis gulma tersebut dari semua petak atau unit sampel yang telah diambil. Dan yang terakhir ada dominansi. Pengamatan biomasa setiap jenis gulma dengan memotong tepat pada permukaan tanah setiap jenis gulma yang terdapat dalam petak sampel, masing-masing secara terpisah dimasukkan dalam kantong kertas koran yang telah diketahui beratnya. Next. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari saya, Vivian, dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi keempat yaitu besaran yang dihitung pada analisis vegetasi gulma. Cara menghitung masing-masing parameter dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kerapatan suatu jenis gulma. Kerapatan mutlak suatu jenis gulma adalah jumlah individu jenis gulma itu dari seluruh interval rintisan, unit atau petak sampel, ditentukan dengan menghitung banyaknya suatu jenis gulma dalam setiap petak. Kerapatan nisbi suatu jenis ditentukan dengan membandingkan kerapatan mutlak suatu jenis gulma terhadap total kerapatan mutlak semua jenis gulma. Cara menghitung kerapatan nisbi suatu jenis yaitu kerapatan mutlak jenis itu per jumlah kerapatan mutlak semua jenis dikali 100%. Kemudian, yang kedua, frekuensi suatu jenis gulma. Frekuensi mutlak suatu jenis gulma adalah jumlah kehadiran jenis gulma itu dari seluruh petak sampel, unit sampel atau interval rintisan. Ditentukan dengan membandingkan banyaknya petak contoh suatu jenis gulma yang ditemukan terhadap seluruh petak contoh yang dibuat. Cara menghitung frekuensi nisbi suatu jenis yaitu frekuensi mutlak jenis itu per jumlah frekuensi mutlak semua jenis dikali 100%. Lalu slide yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari saya, Giswara, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk parameter yang selanjutnya adalah dominasi suatu jenis gulma. Dominasi mutlak suatu jenis gulma adalah jumlah biomasa atau jumlah tusukan jarum jenis gulma itu dari seluruh petak sampel. Unit sampel atau interval rintisan ditentukan melalui berat garing suatu jenis gulma dalam setiap petak. Frekuensi nisbi suatu jenis ditentukan dengan membandingkan frekuensi suatu jenis gulma tertentu terhadap total frekuensi semua jenis gulma. Dengan rumus, frekuensi mutlak jenis itu dibagi jumlah frekuensi mutlak semua jenis dikali 100%. Yang selanjutnya adalah indeks nilai penting atau INP gulma. INP digunakan untuk menetapkan dominasi suatu jenis terhadap jenis lainnya, atau dengan kata lain, INP penting untuk menggambarkan kedudukan ekologis suatu jenis dalam komunitas. INP dapat dihitung dengan rumus INP sama dengan kerapatan nisbi ditambah frekuensi nisbi ditambah dominasi nisbi. Lalu yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari saya, Nabila, dipersilakan. Parameter yang kelima yaitu sum dominance ratio atau SDR atau perbandingan nilai penting atau PNP.
SDR atau PNP menunjukkan perbandingan nilai INP terhadap jumlah besaran yang menentukan. Nilai SDR tidak pernah lebih dari 100% atau antara 1 sampai 100% dan dirumuskan sebagai berikut. SDR sama dengan INP dibagi dengan jumlah parameter yang dihitung. Selanjutnya, untuk menghitung tingkat keasaman vegetasi yang tumbuh antara lahan yang satu dengan yang lainnya, menggunakan rumus koefisien komunitas atau C. C sama dengan 2W dibagi A plus B dikali 100%. Dengan keterangan, C sama dengan koefisien komunitas, W yaitu jumlah nilai yang lebih kecil dari masing-masing spesies penyusun vegetasi yang dibandingkan, A adalah jumlah nilai SDR1, dan B yaitu jumlah nilai SDR1. Next. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari saya, Lutfiah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian ada definisi dan macam cara pengelolaan gulma. Pengelolaan gulma adalah upaya pencegahan, pengendalian atau membunuh serta memberantas jenis gulma yang berdampak negatif dan melestarikan atau memanfaatkan jenis gulma yang berdampak positif bagi lingkungan. Yang pertama ada pencegahan atau preventif. Upaya-upaya pencegahan diantaranya: 1. Pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. 2. Penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian. Yang ketiga, penggunaan pupuk kandang yang sudah matang guna mencegah kontaminasi biji gulma. Kemudian ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma merupakan suatu proses membatasi pertumbuhan dan perkembangbiakan gulma sedemikian rupa agar tanaman budidaya mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang pertama, pengendalian gulma secara mekanis atau fisik. Kemudian ada pengendalian gulma secara kultur teknis. Terus kemudian pengendalian gulma secara biologis dan pengendalian gulma secara kimiawi. Yang ketiga ada pemberantasan gulma. Pemberantasan merupakan usaha mematikan seluruh gulma yang ada, baik yang sedang tumbuh maupun alat-alat reproduksinya, sehingga populasi gulma sedapat mungkin ditekan sampai nol. Yang keempat, pemanfaatan gulma. Pemanfaatan gulma terdapat pada 1. Melindungi tanah dari erosi. Misalnya Imperata cylindrica, Aspalum conjugatum, dan Axonopus compressus. Yang kedua, menyuburkan tanah. Gulma yang dapat menyuburkan tanah adalah Contresema pubescens dan Piuraria javanica. Berikut merupakan daftar pustaka yang tertera di PPT kami. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.